Baik, mungkin saya langsung saja untuk singkat waktu. Saya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang pertama, mungkin seperti hal yang telah banyak disampaikan, baik lewat yang mewakili tokoh masyarakat, Pak Menteri Heri, juga tadi disampaikan oleh Pak Dewan terkait dengan rencana RDTR atau RKS ini. Sebisa mungkin ini bukan saya menjustifikasi dari teman-teman konsultan, bukan. Tapi sebagian besar itu pertama di searching datanya. Yang pertama, yang kedua itu lewat collecting data dari sektor terkait. Tapi yang saya maksudkan di sini jangan hanya sampai pada tingkatan itu. Walaupun boleh itu dilakukan uji petik di lapangan. Saya mendapatkan satu hasil yang lebih optimal. Karena beberapa kali pertemuan baik dari penyusun AMDAL itu juga seperti itu. Jadi dokumen yang dibuat di sini dengan yang ada di existing di lapangan tidak sama. Sehingga dong buat misalkan saya kasih contoh kayak di Nusa dulu taruh pelabuhan existing, padahal bukan pelabuhan. Nah itu jadi contoh, itu jadi pengalaman. Yang kedua mungkin saya agak pesimis terkait dengan pengembangan potensi pariwisata yang ada di wilayah Bida Tengah. Karena memang sejak dari penyusunan RT/RW yang pernah kita bahas bahwa untuk wilayah Bida Tengah itu dalam pola ruang dia tidak masuk dalam proses pengembangan pariwisata ya. Gitu ya kan? Ya. Jadi memang yang menjadi penting untuk saya sampaikan sini adalah dalam penyusunan RDTR ke depan itu yang dilihat bukan hanya bagaimana orang memperhatikan sampah atau dampak dari sampah itu sendiri terhadap masyarakat, tapi terus juga harus melihat begitu pentingnya penyediaan kawasan limbah untuk industri, karena implikasi daripada limbah industri itu langsung ke laut dan itu sangat-sangat berdampak luar biasa terhadap tingkat kunjungan pariwisata 3 tahun kebelakangan ini. Karena sejak 2010, 11 sampai dengan 2018, 19 itu potensi atau tingkat kunjungan tamu-tamu mancanegara untuk mau diving itu luar biasa. Dan PAD yang didapati dari sektor pariwisata cukup besar. Tapi dengan mulai beroperasinya industri, secara otomatis dia menghambat pertumbuhan atau kontribusi dari sektor pariwisata di PAD. Mungkin itu perlu diperhatikan dari penyediaan kawasan limbah untuk industri. Terus kalaupun boleh dalam RDTR itu sebenarnya saya juga bingung mau dibilang, karena di wilayah Bida Tengah itu setahu saya ada local wisdom yang kemudian harus menjadi perhatian khusus. Contohnya kayak di Tanjung Uli. Kemudian ada makam Legai Cekil dan lain sebagainya. Itu kemudian sebenarnya menjadi penting. Tapi kalau melihat dalam pembahasan yang disampaikan dari beberapa teman-teman forum, saya melihat itu sangat pesimis untuk bisa kemudian dia masuk dalam RDTR atau RKS ini. Nah yang terakhir ini khusus untuk di Weda. Di Weda ini kalau kita pariwisata terus bisa membantah karena memang kawasan ini juga diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata. Tapi yang menjadi penting untuk